Sudah 75 tahun sejak Indonesia merdeka. Ini tandanya 25 tahun lagi menuju Indonesia Emas 2045. Hal besar ini akan menjadi sebuah fondasi kokoh bagi kita untuk menuju ke Indonesia Emas 2045. Semuanya sudah jauh lebih berkembang, mulai dari ekonomi, infrastruktur, sosial budaya, dan demografi. Tahun 1945 sendiri, penduduk Indonesia masih di angka 61 juta. Dalam kurun waktu 75 tahun, angka ini melejit hingga menyentuh 269 juta jiwa yang kini tengah hidup di negara kita. Angka ini akan terus bertambah. Para ahli memperkirakan, pada tahun 2045, angka penduduk sudah berjumlah lebih dari 318,96 juta jiwa. Dikutip dari Al Jazeera tentang How the World's Population Tripled in 70 Years, Indonesia menduduki peringkat keempat sebagai negara dengan penduduk terbanyak di dunia. Pada tahun 2015, jumlah penduduk usia produktif Indonesia mencapai 185,22 juta jiwa, yang berarti terdiri dari 68,7% penduduk di Indonesia. Dengan adanya usia produktif yang melimpah, maka Indonesia akan mengalami fenomena bonus demografi pada rentang waktu tahun 2020 hingga 2030. Anak-anak muda mulai banyak memunculkan inovasi hebat. Namun, bukannya ini seharusnya bisa lebih totalitas jika melihat jumlah angka produktif kita? Kira-kira, apa penyebabnya? Beberapa alasan kecilnya adalah kalangan underprivileged yang memiliki banyak hambatan. Kabar buruknya, salah satu hal tersebut adalah narkoba. Indonesia sedang berada dalam kondisi darurat narkoba. Dari 2011 hingga 2018, tertangkap 14.010 kasus dengan total nilai barang 5,8 triliun rupiah. Bahkan, ditemukan 3,3 juta pengguna narkoba adalah penduduk kalangan 10-59 tahun. Bayangkan jika penduduk usia produktif kita banyak yang tersia-siakan hanya karena mereka telah membuat kontak dengan narkoba. Kita tidak mungkin dapat memberantas narkoba hanya dalam sesaat. Banyak mafia-mafia narkoba yang masih beredaran di sekitar kita. Contohnya saja Freddy Budiman. Jeruji besi ternyata tak menghalangi seorang Freddy Budiman mengedarkan barang haram narkoba. Lalu bagaimana Freddy bisa mengatur peredaran narkoba dari balik jeruji sel? Halo, kami dari Askar Weda. Namaku Kansa Satria Ramadan. Saya mahasiswa salah satu universitas di Malang. Sekarang kesibukannya lebih ke kepanitiaan sama berbisnis orang tua. Manggung paling diingat di UB. Enggak juara sih, peringkat 13 APBF Asia Pasifik. Pasarnya Indonesia, paling jauh Aceh. Narkoba itu jahat sih. Satu hal yang terlarang. Yang pastinya merusak lah intinya. Itu kayak hal yang harus dijauhi. Kayak sabu-sabu, pil ekstasi. Jahatnya dia bisa menyerumuskan orang. Sejauh yang saya tahu boleh dipakai kalau Tujuannya untuk medis. Tujuannya untuk medis. Iya. Terus ada anjuran dari dokter juga. Pintar-pintar memilih pergaulan. Jadi kita nggak ada waktu buat ngurusin narkoba Kita gitu. jauh dari narkoba, pasti kita juga hidupnya sehat, hidup kita lebih berkualitas, lebih meaningful, terus kita juga lebih happy. Yang paling penting sih harus punya batasan dari kita sendiri. Kita tidak memiliki rem yang kuat, kita bisa terjun ke segala circle tetap dengan idealis kita yang bisa mengontrol diri kita. Lebih-lebih kita bisa mempengaruhi lingkungan kita itu menjadi lebih baik. Tapi kalau dinilai kita masih sering ikut-ikutan, bahasa gaulnya sekarang poser lah apalah, yaitu kita lebih baik memilih lingkungan yang baik aja. It's such a waste jika para pemuda menghabiskan hidupnya untuk menyalahgunakan narkoba daripada menjaga kesehatan untuk menghasilkan inovasi baik yang bisa dijadikan kontribusi untuk Indonesia Emas 2045. Ayo, rubah mindsetmu, fokus untuk berkembang, rangkul teman-temanmu, dan jadikan Indonesia menjadi lebih baik pada 25 tahun ke depan.
jangan mau pakai narkoba, maka dari itu kita harus hidup sehat.